aktivis, kader, pimpinan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di wilayah Sabah Barat. Tentu yang kita lakukan adalah kita perkuat dasar kita semata-mata dalam rangka mentaati ajaran Allah, yaitu memperkuat perjuangan Islam yang dilakukan oleh umat Islam khususnya warga Muhammadiyah melalui barisan jamaahnya, organisasinya yang disebut Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan niat itu, insya Allah perjalanan kita akan selalu mendapatkan pimpinan, perlindungan, dan ridhonya. Tentu pada saat perjalanan itu kita akan menemukan banyak persoalan, banyak tantangan, dan tentu ada peluang yang bisa kita jemput untuk kita jadikan sebagai modal menggerakkan, mencerahkan, memajukan, dan menggembirakan Muhammadiyah. Jadi dalam keadaan tertentu kita bisa bersedih karena ada masalah, tapi pada saat kita peluang dan peluang itu bisa kita pahami, maka peluang bisa kita gunakan untuk menggerakkan masyarakat kita, mencerahkan masyarakat kita, memajukan dan menggembirakan. Tidak selalu sabar, tapi juga kita perlu bersyukur dengan nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita. Salah satunya adalah titipan gereja Mutaharat lalu dititipkan Muhammadiyah kepada kita. Karena itu kami serombongan dari RPJR BDM Lamongan yang telah diberikan mandat sejak musda di Lamongan dan baru bisa action ke lapangan setelah kita bersama-sama rapat yang ini untuk menyusun pemahaman kita, kesatuan pemahaman kita tentang apa sebenarnya RPJMPM dan apa sesungguhnya tugas-tugas dan programnya. Kami saat itu belum bisa berbicara apa-apa kecuali hanya melihat realitas di daerah. Dan kemudian setelah kami rumuskan ada program-program prioritas di Lamongan, kalau tidak salah kemarin 2011 sampai 2013 muncullah grup seperti ini. Dan kemarin grup ini kami bentuknya kecil mungkin sudah dibagikan pada saat raker LBCR di Lamongan. Mudah-mudahan yang datang kemarin juga masih mendokumentasikan ini, dan itu isinya adalah beberapa program tugas yang dilakukan oleh setiap pimpinan persyarikatan, majelis sampai untuk dari pusat sampai ke daerah, cabang, ranting, bahkan sampai amal usaha. Salah satunya yang dititipkan pada LBCR adalah masjid, amal usaha masjid. Bapak-bapak dan ibu, LPCR PN ini adalah, kata Pak Ketua LPCR Pusat, ini generasi ketiga. Generasi kedua kita hasil muktamar di Jogja yang belum ada PN-nya. Generasi kedua muktamar di Jogja pas juga belum ada PN-nya. Baru generasi ketiga di Surakarta ada PN-nya. LPCR, lembaga pengembangan. Jangan terlupakan ini dua eksekutor di PCM untuk sesuatu yang bermanfaat. Mendapatkan penghargaan dari penilaian. Ini Ustadz Kondang Sali yang baik hati, nggak pernah mengeluh dalam segala hal. Makan sate ya mau,
kecuali sate-satean. Kemudian generasi kedua juga masih LPCR, baru generasi kita ini yang ketiga adalah LPCR PN, ada tambahan yang dulu masih itu juga masih stabil, tetapi dalam pelaksanaannya nanti LPCR juga tetap bersama-sama dengan majelis taklim ketika di lapangan, dan itu menjadi amanat muktamar yang 48 di Surakarta. Karena itu saya ingin menyampaikan supaya tidak lupa dan supaya nanti mau membuka buku. Latar belakang sampai ada LPCR perlu kita baca, tetapi yang sekarang menjadi program prioritasnya adalah bagaimana cabang dan ranting itu tumbuh kembang. Makanya ada program namanya pemekaran